Kali ini gue dapet cerita dari temen gue, sebut aja namanya Boni. Dia cerita tentang sekolah dia dulu. Sekolah tua berasrama yang ada di sebuah daerah di Jawa Tengah. Di sini gue gak akan sebutin nama asli sekolahnya dan daerahnya apa. Yang jelas sekolah ini cukup dikenal di Jawa Tengah. Dari cerita Boni, kisah mistis ini sebenarnya udah turun-temurun dan jadi rumor di kalangan siswa. Ya semacam urban legend gitulah. Bahkan saat dia pertama kali masuk dan tinggal di asrama sekolah itu, cerita ini udah ada, diceritain sama senior-seniornya. Ceritanya tentang keberadaan sebuah bangunan tua yang selalu tertutup dan gak boleh dimasukin oleh siapapun. Rumor yang beredar sih katanya ruangan itu dulu lab biologi. Kenapa ruangan itu jadi angker? Katanya sih dulu ada cewek yang gantung diri di sana. Boni gak tahu ada masalah apa sampai siswi itu bunuh diri. Yang jelas sejak kejadian itu, ruangannya jadi angker dan banyak banget siswa yang kesurupan. Pihak sekolah gak mau ambil resiko, akhirnya ruangan itu ditutup. Boni ini orangnya kebetulan kepoan banget, parah banget keponya. Ditambah lagi dia memang gak ada kenal tuh yang namanya rasa takut. Jadi pas dapat rumor soal ruangan angker, dia malah penasaran pengen tahu apa isinya. Boni lalu ngajak teman-teman satu kamarnya buat kesana. Jelas aja mereka nolak karena takut kan. Satupun gak ada yang mau. Akhirnya Boni maksa Alek buat nemenin sekalian videoin. Katanya sih buat bukti kalau sampai terjadi apa-apa. Awalnya Alek juga nolak, tapi karena diiming-imingin duit, Alek pun akhirnya mau. Malamnya setelah proses kegiatan asrama selesai, Boni sama Alek jalan ke sana. Letaknya agak jauh sih dari asrama, jadi mereka tuh harus ngelewatin koridor sepanjang bangunan sekolah, lalu ke belakang melewati kebun kecil. Singkat cerita, Boni sama Alek akhirnya sampai juga sih di sana. Kata Boni, tempatnya asli, serem banget. Suasana angkernya tuh terasa banget. Ditambah lagi, tempat itu kan jarang banget dilewatin sama siswa. Jadi kotor dan makin bertambah tuh seremnya. Lampu juga seadanya banget, malah cenderung gelap gitu. Boni lalu coba buka gagang pintunya. Untungnya sih gak dikunci, tapi karena lama gak dibuka, tetap aja susah dan agak seret. Dengan sekuat tenaga, Boni akhirnya berhasil ngedorong pintu itu dan terbuka. Pelan-pelan mereka berjalan masuk ke ruangan yang gelap itu. Kata Boni sih, hawa mistisnya tuh makin terasa ketika mereka ada di dalam. Boni yakin banget pasti ada sesuatu yang gak kasat mata. Ternyata di ruangan itu gak ada apa-apa, kosong. Cuma ada barang bekas yang gak terpakai, sama sisa-sisa alat lab yang udah pada rusak gitu. Sebagian meja dan bangku rusak ditumpuk di pinggiran dekat tembok. Nah, ketika mereka sudah ada di tengah-tengah ruangan, hawa mistisnya makin berasa kencang. Alek kayaknya juga berasa. Dia minta Boni secepatnya untuk keluar. Lagian gak ada apa-apa juga kan di sana. Tapi Boni justru penasaran sama lemari di pojokan yang pintunya ketutup. Boni minta lihat isinya dulu sebelum mereka keluar. Alex terpaksa nurut dong, walaupun sebenarnya dia udah ketakutan banget. Boni lalu pelan-pelan membuka pintu lemari itu, dan kalian tahu apa isinya? Ternyata manekin tengkorak yang biasa dipakai pas pelajaran biologi. Alex teriak kenceng banget saking kagetnya. Bahkan dia langsung lari ke arah pintu keluar. Tapi kejadian mistis tiba-tiba muncul. Saat Alex udah hampir keluar, Alex malah terjatuh. Lalu tubuhnya seperti ketarik ke arah lemari yang terbuka tadi. Boni panik dong. Dia berusaha nahan Alex yang teriak-teriak ketakutan, tapi dia gak kuat. Tenaga gaib yang narik Alex tuh lebih kuat. Boni bahkan sampai ikutan jatuh karena berusaha nahan tubuh Alex. Saat Boni mendongak ke atas, di sanalah dia benar-benar ketakutan. Dia melihat sesosok hantu perempuan yang tergantung. Boni yakin banget tubuh Alek ditarik sama hantu itu. Makanya dia sekuat tenaga menahannya. Dia baca doa apa aja yang bisa dia ingat.
Sampai pada akhirnya Bonnie berhasil menarik tubuh Alex. Dengan susah payah dia membawa keluar Alex dari dalam ruangan itu. Ngeri banget ya guys. Bonnie bilang itu pengalaman mistis paling berat yang pernah dia alamin. Kalau aja dia nggak menarik Alex, dia nggak tahu deh gimana nasib Alex selanjutnya. Sejak kejadian itu, jiwa Alex terguncang sih. Dia berhenti sekolah, dan dari berbagai pengobatan, baik tradisional maupun modern, itu nggak bisa bikin Alex sembuh. Bonnie menyesal banget sampai sekarang. Coba aja kalau malam itu dia nggak ngajak Alex ke bekas ruangan lab, mungkin Alex masih sehat hingga sekarang. Itulah penyesalan Bonnie yang paling berat. Bonnie juga bilang kalau dunia gaib itu ada. Kita jangan sok berani ganggu mereka. Lebih baik ya kita hidup saling berdampingan aja dan jangan saling ganggu. Itulah pengalaman cerita mistis Bonnie temen gue. Buat kalian yang punya cerita misteri lainnya, boleh tulis di kolom komentar ya guys. Ntar gue bacain cerita mistis kalian.